Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan masalah di 1.1 pada buku konstruksi geometri, yaitu diketahui sudut A dan sudut N seperti pada gambar. Konstruksikanlah sudut D yang merupakan sudut ketiga dari sudut AND. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sudut A dan sudut N, yaitu sudut A sebesar 90 derajat dan sudut N sebesar 60 derajat. Langkah selanjutnya, kita buat garis kerja W menggunakan fitur line. Sini. Langkah selanjutnya, kita duplikasikan sudut A dan sudut N. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu gunakan fitur circle center with radius untuk membuat lingkaran dengan jari-jari. Saya di sini akan membuat dengan jari-jari 2. Kemudian gunakan fitur intersect untuk menentukan titik potong antara lingkaran dan garis pada sudut A. Langkah selanjutnya, kita gunakan fitur kompas untuk membuat lingkaran dari titik G ke titik H. Langkah selanjutnya, untuk menduplikasi, gunakan fitur kompas dari titik sini ke titik G, kemudian kita letakkan pada titik E. Langkah selanjutnya, gunakan fitur intersect untuk menentukan titik potong antara garis kerja W dengan lingkaran yang barusan kita buat. Selanjutnya, gunakan fitur kompas kembali untuk menentukan membuat lingkaran dari titik G ke titik H. Kemudian kita letakkan pada titik I. Gunakan fitur intersect untuk menentukan titik potong antara lingkaran yang pertama dengan lingkaran yang kedua tadi. Kemudian gunakan fitur ray untuk membuat sinar garis dari titik E ke titik K. Maka selanjutnya kita gunakan fitur angel untuk menentukan besar sudut yang telah kita buat apakah sama dengan sudut A tadi. Klik titik K, titik E, kemudian titik I. Nah, di sini sudah terbentuk bahwa sudutnya 90 derajat sama seperti sudut yang kita duplikasi tadi. Selanjutnya, kita akan menduplikasi sudut N. Langkah pertama, kita gunakan fitur circle center with radius untuk membuat lingkaran dengan jari-jari sama step seperti tadi, yaitu 2. Gunakan fitur intersect untuk menentukan titik potong antara garis pada sudut N dengan lingkaran tadi. Selanjutnya, kita gunakan fitur kompas untuk membuat lingkaran dari titik L ke titik M. Di sini kita akan menduplikasi sudut ini, sudut N sebesar 60 derajat ke garis kerja W. Kita gunakan fitur kompas dari titik ini ke titik L. Kemudian kita letakkan pada titik ini. Selanjutnya, kita gunakan fitur kompas, kemudian klik titik L dan titik M, dan letakkan lingkaran pada titik J. Nah, di sini terdapat perpotongan antara lingkaran yang ini dengan lingkaran yang tadi kita buat. Gunakan fitur intersect untuk menentukan titik potong antara kedua lingkaran tersebut. Nah, di sini telah terdapat titik potong antara lingkaran yang pertama dengan yang kedua tadi. Lalu gunakan fitur ray untuk membuat sinar garis. Di sini kita telah melihat telah memuat sudut
dan kita gunakan fitur angel untuk membuktikan apa besar sudutnya sama dengan sudut N sebesar 60 derajat. Klik titik J, titik E, kemudian titik R. Nah, di sini sudah terbukti bahwa sudutnya yang terbentuk adalah 60 derajat. Lalu kita hilangkan lingkaran-lingkaran bantu tadi agar lebih rapi. Selanjutnya, gunakan fitur parallel line untuk membuat garis sejajar dengan garis kerja W tadi, sejajar dengan titik R. Nah, di sini kemudian kita akan menentukan besar sudut yang dibentuk antara sudut A sebesar 90 derajat dan sudut N sebesar 60 derajat yang telah kita duplikasi tadi menggunakan fitur angel untuk menentukan besar sudut yang telah dibentuk. Klik titik R, klik titik E, dan kemudian klik titik S. Maka sudut yang terbentuk adalah sebesar 30 derajat. Kemudian kita akan menentukan besar sudut S dan besar sudut R, di mana besar sudut S karena berhadapan dengan sudut N 90 derajat ini, maka besarnya akan sama. Kita gunakan fitur angel, kemudian titik E, titik S, dan titik R. Nah, di sini terlihat bahwa sudut yang dibentuk juga sebesar 90 derajat. Kemudian sudut R, karena dia berhadapan dengan sudut N sebesar 60 derajat, maka besarnya nanti juga akan sama sebesar 60 derajat. Di sini sudah terlihat bahwa besar sudutnya sama, yaitu 60 derajat. Kita perbesar terlebih dahulu supaya gambarnya agak lebih jelas. Nah, di sini sudah terbentuk sudut. Kita akan ubah nama sudut ini. Karena di buku ini adalah namanya sudut A, maka kita akan ubah dengan A. Di sini sudut N, maka kita ubah namanya menjadi sudut N, titik N, dan di sini menjadi D. Maka teorema pada buku tersebut telah benar dan sudut yang dibentuk adalah 30 derajat. Selanjutnya kita akan membuktikan masalah 3.2, yaitu coba buktikan teorema sudut dalam pada suatu lingkaran berukuran setengah busur yang dipotongnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat lingkaran dengan jari-jari tertentu. Di sini saya akan membuat lingkaran dengan jari-jari 5 cm menggunakan fitur Circle Center with Radius. Selanjutnya kita gunakan fitur Line untuk membuat garis dari titik B ke titik luar. Dan titik B ke atas. Selanjutnya gunakan fitur intersect untuk menentukan titik potong antara garis dan lingkaran.
Selanjutnya kita dapat menghilangkan garis yang telah kita buat tadi dan menggantinya dengan garis dengan menggunakan fitur segmen. Gunakan fitur segmen untuk menggambar diameter lingkaran dari titik G menuju titik H dan membuat garis dari titik ini menuju titik F dan titik B. Pada buku terlihat jelas bahwa garis ini adalah garis putus-putus, maka kita akan mengubahnya menjadi garis putus-putus. Setelah itu kita hilangkan label yang tidak diperlukan untuk memperjelas gambar. Selanjutnya kita ubah nama titik sesuai dengan nama pada titik di buku, sesuai pada buku. Di sini adalah titik A. Di sini adalah titik O. Di sini adalah titik C. Dan di sini adalah titik F, titik B. Selanjutnya, gunakan fitur angle untuk menentukan besar sudut A, B, dan sudut O. Untuk menentukan besar sudut A, kita klik titik O, titik A, dan titik B. Untuk besar titik B, klik titik A, titik B, dan titik O. Untuk besar sudut BOC, kita klik titik C, klik titik O, dan klik titik B. Selanjutnya, kita akan membuktikan panjang AO sama dengan panjang OB menggunakan fitur Distance or Length. Klik titik A dan titik O. Klik titik O dan titik B. Maka dapat dilihat bahwa terbukti besar titik AO dan maksudnya besar panjang garis AO dan panjang garis OB itu panjangnya sama, yaitu 5 cm. Dari hal ini, karena panjang kedua sisinya sama, maka terbentuklah segitiga sama kaki dengan panjang 5 cm dengan sudut 34,1 cm dan 34,1 cm. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa sudut eksterior, yaitu sudut BOC, itu sama dengan sudut ABO ditambah dengan sudut BAO, di mana sudut eksteriornya yaitu 68,2 dan sudut ABO sebesar 34,1 dan sudut BAO sebesar 34,1 derajat. Di sini terlihat bahwa 34,1 ditambah 34,1 isinya adalah 68,2 derajat. Dari sini pula terbukti bahwa sudut BAC besarnya adalah setengah dari sudut BOC, yaitu dimana besar sudut BAC sebesar 34,1 derajat dan sudut BOC sebesar 68,2 derajat. Di
Yang selanjutnya adalah masalah 3.3, yaitu diketahui trapesium ABCD dengan garis tinggi H, alas bawah B, dan alas atas B aksen. Buktikan bahwa luas ABCD sama dengan setengah H dikali B plus B aksen. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat trapesium ABCD menggunakan poligon. Kita buat trapesium ABCD menggunakan poligon. Maka selanjutnya kita gunakan fitur segmen untuk membuat garis tinggi dari titik B yang tegak lurus dengan garis alas AD, kemudian dari titik C ke titik F, dari titik F ke titik D. Selanjutnya kita ubah garis tinggi, yaitu garis bantu tadi yang telah kita buat menjadi garis putus-putus. Garis yang sebelahnya tadi juga kita ubah menjadi garis putus-putus juga. Setelah itu kita buat garis menggunakan fitur segmen dari titik B menuju titik D. Selanjutnya kita hilangkan huruf-huruf yang tidak diperlukan. Garis F ini merupakan garis tinggi, di mana di buku ditulis garis tersebut adalah garis H sama dengan garis FD, yaitu garis H. Kita ubah namanya menjadi garis H. Dan yang bawah ini adalah garis alas bawah, yaitu garis B. Kita ubah menjadi garis B. Dan yang atas ini adalah garis alas atas atau B aksen. Setelah itu kita dapat mencari sudut BEA apakah 90 derajat dengan sudut CFD apakah sama sudutnya. Menggunakan fitur angel, klik titik B, klik titik E, dan klik titik A. Sudutnya 90 derajat dan sudut ini CFD juga 90 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur panjang alas bawah, alas atas, dan tinggi menggunakan fitur distance on or length. Untuk batas bawahnya, alas bawahnya yaitu dari titik A ke titik D, dan alas atasnya dari titik B ke titik C, dan tingginya dari titik E ke titik B. Nah, di sini didapatkan bahwa tinggi trapesium ABCD adalah 4 cm dan alas atasnya yaitu 5 cm dan alas bawahnya yaitu 8 cm. Kemudian kita gunakan fitur area untuk menentukan luas trapesium ABCD. Nah, di sini didapat bahwa luas area ABCD sama dengan 26 cm kuadrat. Nah, kita dapat menghitung luas trapesium menggunakan rumus yang ada di buku, apakah sama dengan yang ada di buku. Di buku, luas trapesium ABCD sama dengan setengah H dikali B tambah B aksen, di mana nilai H-nya adalah 4 dan B-nya adalah 8 dan B aksennya adalah 5. Jadi setengah
dikali 4 dalam kurung 8 tambah 5 sama dengan 26 cm kuadrat. Dari situ kita mengetahui bahwa rumus yang ada di buku yaitu setengah H dikali B tambah B aksen adalah terbukti karena hasilnya sama dengan yang ada di GeoGebra menggunakan area of ABCD. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.